Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UMKM Batik Giriloyo ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun sebelum memulai menjelaskan dan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan dari saya sendiri, nama saya Riana Anjingnya Perdana, dengan NIM 19.1645. Selanjutnya teman saya. Saya Piona Zara Dinata dengan NIM 19.16.054. Dan saya Salsabila Kayani dengan NIM 19.160.92. Nah, pertama-tama di sini ditampilkan profil narasumber. Ini bisa dikecilkan saja moderator, ukurannya itu terlalu besar. Nah, cukup. Ini narasumber yang kami wawancara adalah Ibu Sugiarti, berumur 40 tahun, dengan pendidikan terakhir SLTA, dan telah menggeluti dunia membatik dari tahun 2006 hingga saat ini. Dan alasan mengikuti UMKM ini adalah karena mayoritas penduduk warga setempatnya, yaitu Desa Mukilsari adalah seorang pembatik. Dan yang membuat dirinya tertarik menekuni bidang membatik ini adalah ya karena mayoritas pekerja batik di desa tersebut itu adalah turun-temurun, sehingga dengan membatik itu bisa membantu menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian yang slide selanjutnya, ini adalah tentang sejarah UMKM. Sejarah UMKM ini akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Salsabila Kayani. Mohon dipersilahkan untuk menjelaskannya. Baik, sejarah UMKM Batik Desa Giriloyo merupakan salah satu UMKM batik yang sudah terkenal di daerah Yogyakarta. Khususnya untuk daerah Bantul, salah satu sentra kerajinan batik tulis yang terkenal dan sudah ada sejak zaman pemerintahan Kerajaan Mataram, di mana pada saat itu kerajaan tersebut dipimpin oleh Sultan Agung. Dan tidak heran, ketika mengunjungi desa Batik Giriloyo ini, tak jauh dari sana ada makam Raja Mataram. Desa Bali Tulis Giriloyo ini terletak di daerah Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Ukisari. Baik, lanjutkan ke proses bisnis UMKM. Operator, silahkan di-scroll ke bawah. Ya, mohon moderatornya nggak ke bawah. Nah, coba diperbesar lagi biar kelihatan diagramnya. Nah, dapat dilihat dari monitor bahwa diagram BPMN ini terdiri dari dua pelaku. Agak di-scroll ke bawah lagi. Nah, terdapat dua pelaku yang terkandung dalam UMKM Batik Giriloyo ini. Yang pertama ada distributor atau penjual peralatan dan perlengkapan membatik, dan yang kedua adalah pembuat batik. Nah, dari distributor ini, proses bisnis manajemennya dimulai dari mendapatkan pesanan. Jadi, si distributor mendapatkan pesanan, setelah mendapatkan pesanan, dia menulis pesanan pembeli, lalu setelah itu terjadi transaksi. Nah, setelah transaksi berhasil, maka si distributor ini akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Setelah proses tersebut selesai, maka distributor memeriksa apakah barang pesanan tersebut sudah lengkap ataukah belum. Nah, kalau misalkan belum lengkap, dia bakal kembali ke proses sebelumnya, yaitu menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kalau misalkan ternyata sudah lengkap, nah distributor ini akan melanjutkan prosesnya untuk menyerahkan barang pesanan kepada pembeli. Setelah itu dilakukanlah pengiriman barang kepada pembeli, di mana pada proses pengiriman ini nantinya si pembeli akan mendapatkan kwitansi pembelian, akan mencetak kwitansi pembelian. Nah, setelah ini proses akan berakhir. Kemudian dilanjutkan ke proses yang kedua, yaitu untuk pelaku pembuat batik. Nah, untuk pembuat batik ini prosesnya udah cukup. Menurut narasumber yang kami wawancara, itu modal yang perlu disiapkan untuk memproduksi
dalam waktu sebulan itu ada di sekitar 5 juta. Kemudian setelah modal disiapkan, dilanjutkan ke proses selanjutnya untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan membatik yang dibutuhkan. Agak ke atas sedikit, operator. Op. Nah, setelah menyiapkan peralatan dan perlengkapan membatik, ini diperiksa apakah dia sudah menyiapkan ataukah belum. Nah, kalau misalkan dia sudah menyiapkan atau yes jawabannya, maka dilanjutkan ke proses membuat motif batik. Tapi jika belum atau proses persiapan peralatan dan perlengkapan batiknya yang dibutuhkan itu belum ada, maka ini dilanjutkan ke proses untuk membeli perlengkapan dan peralatan membatik yang dibutuhkan. Nah, untuk membeli perlengkapan ini terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode mendatangi toko, dan yang kedua ada metode menghubungi pihak distribusi. Nah, untuk metode menghubungi pihak distribusi ini akan diarahkan ke analisis proses bisnis pelaku distributor atau penjual peralatan dan perlengkapan membatik. Sedangkan untuk metode mendatangi toko ini bisa dengan proses memberitahukan barang apa saja yang dibeli, kemudian penjual menyiapkan barang yang dibeli, kemudian transaksi, mendapatkan barang dan kwitansi pembelian. Terus habis itu akan mendapatkan kwitansi pembelian. Ke bawah sedikit. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kalau misalkan si pelaku pembuat pembatik ini ternyata sudah menyiapkan peralatan dan perlengkapan membatik, maka dilanjutkan ke proses membuat motif batik. Nah, menurut narasumber, UMKM Batik Giroloyo ini lebih sering membuat motif atau corak batik berbau kesultanan. Contohnya itu ada motif Sidomukti, motif Sidoasih, Wayutu Murun, terus ada motif Runtung, ada motif Pringgodani, dan motif Keong Renteng. Setelah selesai proses pembuatan motif batik, maka dilanjutkan ke proses melakukan pewarnaan. Nah, untuk melakukan pewarnaan ini bisa menggunakan pewarnaan sintesis. Nah, ini pewarnaan sintesis ini akan lebih bertahan lama, dan ada juga pewarnaan menggunakan pewarna alami. Setelah proses pewarnaan selesai, dilanjutkan ke proses penjualan. Nah, hasil produk batik ini siap dijual. Menurut narasumber, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kan batik itu paling cepat berkisar antara 1 minggu, yaitu tergantung motif, teknik yang digunakan, dan panjang kainnya. Lalu dilanjutkan ke proses pemasaran. Nah, pemasaran tekniknya itu dilakukan dengan menggunakan metode online dan offline. Untuk offline sendiri itu biasanya edukasi dengan melakukan edukasi seminar atau workshop batik di gazebo wisata Batik Giroloyo. Sedangkan kalau via online itu bisa memasarkan di website batikbukirsari.com atau via chatting di situs resmi Batik Giroloyo, yaitu batikgiroloyo.co.id. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan agen wisata untuk menyebarkan brosur UMKM tersebut. Setelah proses pemasaran selesai, maka dilanjutkan ke proses penetapan harga, di mana proses penetapan harga ini sesuai dengan kerumitan motif batik, penyampaian batik, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Nah, harganya biasanya itu dimulai dari 300.000 sampai 5 juta. Setelah penetapan harga selesai, dilanjutkan ke penerimaan pesanan pembelian dari pelanggan maupun pengunjung yang mengunjungi tempat wisata Kampung Batik Giroloyo. Lalu akan jadi proses transaksi. Proses transaksi bisa menggunakan metode cash atau metode transfer. Nah, ini nantinya kalau misalkan metode cash itu barang tidak perlu dikirimkan. Nah, sedangkan kalau misalkan metode transfer otomatis akan dilakukan pengiriman pemesanan ke pelanggan sesuai dengan wilayahnya. Nah, setelah terjadi proses transaksi ini akan dilanjutkan ke proses
pemberian bukti dan rincian pembelian. Nah, di sini nanti pelanggan akan mendapatkan kwitansi pembelian. Setelah itu dilanjutkan ke proses pemeran UMKM mendapatkan laba dan hasil penjualannya. Jadi di proses terakhir itu pelaku UMKM dari Batik Giroloyo ini akan mendapatkan laba dari hasil penjualannya. Nah, menurut info yang didapat dari narasumber, dengan modal uang yang sebelumnya telah dikeluarkan, biasanya kalau misalkan pengunjung yang datang itu benar-benar ramai dan banyak pesanan, mereka bisa mendapatkan omset dari 30 hingga 50 juta. Nah, di sini proses sudah berakhir. Nah, selanjutnya akan membahas tentang identifikasi UMKM yang akan dipaparkan oleh teman saya bernama Salsabila. Silahkan. Ya, identifikasi UMKM ini sendiri berdasarkan proses bisnis, identifikasi proses bisnis utama, dan proses bisnis pendukung. Yang pertama adalah proses bisnis utama. Penjualan hasil produk UMKM Desa Batik Tulis Giroloyo berupa batik tulis dan pembeli produk batik tertulis. Yang kedua, proses bisnis pendukung. Supplier, peralatan dan perlengkapan membatik. Transaksi pembayaran, kurir pengiriman barang, jasa ekspedisi pengiriman, pengelola UMKM Desa Batik Tulis Giroloyo, dan yang terakhir pengantaran barang atau delivery. Dan yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah penggambaran proses bisnis secara detail sesuai dengan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya bernama Salsabila. Untuk operator bisa diperbesar sedikit gambarnya. Nah, udah. Agak di-scroll ke bawah. benar. Nah, ini untuk proses yang pertama adalah terdapat dalam pelaku supplier peralatan dan perlengkapan membatik. Di-scroll ke atas dulu. Ke atas lagi. Nah, dapat dilihat bahwa proses start itu setelah proses start dilanjutkan ke proses penerimaan pesanan barang apa saja yang akan dibeli dari pembeli. Selanjutnya, supplier akan menulis pesanan apa saja yang dibutuhkan oleh pembeli. Setelah itu, menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Kemudian, supplier mengecek apakah barang pesanan sudah lengkap apa belum. Kalau misalkan no, maka proses akan dikembalikan ke persiapan barang yang dipesan. Sedangkan if yes, maka itu akan dilanjutkan ke percabangan. Apakah dia memesan menggunakan metode offline ataukah online? Kalau misalkan jawabannya online, maka penjual akan mengirimkan nomor rekening kepada pembeli. Terus di-scroll ke atas. Nah, setelah penjual mengirimkan nomor rekening kepada pembeli, maka akan terjadi proses transfer transaction. Nah, dari proses transfer transaction ini akan, mohon maaf ini ada kesalahan, seharusnya ada panah dari transfer transaction, percabangan pembayaran sudah diterima atau belum. Nah, jadi setelah proses transfer transaction ini, selanjutnya dilanjutkan ke proses apakah pembayaran sudah diterima oleh supplier ataukah belum. Kalau misalkan jawabannya yes, maka supplier akan melakukan pengemasan barang, kemudian akan mengirimkan atau send order to customer, mengirimkan barang pesanan kepada customer, kemudian dilakukan lagi percabangan. Apakah dia akan menggunakan metode pengantaran dengan kurir biasa, membayar orang, ataukah menggunakan jasa ekspedisi pengiriman seperti JNT, JNE, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau dilanjutkan, kalau misalkan dia menggunakan jasa ekspedisi pengiriman, scroll lagi, agak ke bawah. Kalau misalkan dia menggunakan jasa ekspedisi pengiriman, maka terdapat
tiga pelaku yang mendukung jasa ekspedisi pengiriman ini. Proses bisnis jasa ekspedisi pengiriman ini yaitu ada picker, packager, and pengantar barang. Nah, untuk picker sendiri diawali dengan proses startnya yaitu menerima tugas pengiriman yang sebelumnya didapatkan dari supplier. Nah, kemudian setelah itu terjadi proses picker menerima barang untuk dikirimkan. Setelah itu terjadi lagi percabangan. Barang itu sudah dikemas ataukah belum? Kondisi diterima oleh si picker tersebut. Tapi kalau misalkan barang tersebut belum dikemas, maka nanti packager atau seorang pengemas barang, dia akan melakukan pengemasan barang. Nah, setelah berhasil melakukan pengemasan barang, nantinya barang tersebut akan diberikan ke operator pengiriman. Nah, kalau misalkan ternyata barang tersebut sudah dikemas, picker akan meletakkan barang yang akan dikirimkan ke gudang penyimpanan untuk dikirim sesuai jadwalnya. Lalu setelah itu akan menyimpan database barang barang yang diterima picker untuk dikirimkan nantinya. Nah, setelah penyimpanan database ini nanti akan memunculkan data berupa pengiriman barang. Setelah proses tersebut, maka selanjutnya picker akan memberikan nomor resi terhadap barang tersebut. Nah, setelah memberikan nomor resi, maka akan dilanjutkan ke proses pemberian barang ke operator pengiriman. Nah, dari pemberian barang ke operator pengiriman ini dihubungkan ke si pelaku pengantar barang. Nah, dari pelaku pengantar barang ini terjadi proses awalnya yaitu si pengantar barang akan menerima barang yang akan dikirimkan dari packager. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam truk atau mobil pengiriman barang. Dilanjutkan untuk melakukan pengiriman ke alamat penerima yang dituju. Kemudian proses berakhir. Agak ke sini dikit, Kitri. Terus agak ke atas dikit. Nah, itu kan tadi penjelasan jika atau if menggunakan jasa ekspedisi pengiriman. Lalu bagaimana jika menggunakan kurir biasa? Nah, agak ke bawah. Kalau menggunakan kurir biasa akan terjadi proses berupa akan terjadi proses yang di dalamnya terdapat pelaku berupa kurir pengiriman. Prosesnya yaitu yang pertama, kurir menerima tugas pengiriman, dilanjutkan untuk menerima barang yang akan dikirimkan ke customer pengrajin batik tersebut, lalu memasukkan barang ke dalam truk atau mobil pengangkut barang seperti mobil pick up, kemudian dilakukan pengiriman ke alamat penerima yang dituju, dan proses berakhir. Nah, setelah ditentukan percabangan dia menggunakan offline atau online, dan sebelumnya ada pembahasan tentang jikalau pemesanan itu dilakukan secara online, maka hal-hal tersebutlah, proses-proses tersebutlah yang akan terjadi ketika pelanggan memesan secara online. Lalu bagaimana jika pelanggan memesan secara offline? Jika pelanggan memesan secara offline, maka barang tersebut akan dilakukan barang yang sudah disiapkan oleh supplier akan diserahkan kepada pembeli. Nah, lalu akan terjadi proses pembayaran di mana kalau offline itu pembayarannya secara cash. Nah, maka selanjutnya akan terbit kwitansi pembelian. Jadi si pembeli akan mendapatkan kwitansi pembelian. Lalu dilanjutkan ke proses percabangan. Apakah si pembeli ini ingin barangnya diantar atau dia ingin tidak ingin diantarkan, atau dia ingin membawanya sendiri atau butuh bantuan untuk pengantaran barang. Nah, kalau misalkan jawabannya tidak, maka proses selesai. Tapi kalau misalkan ternyata pembeli menginginkan untuk barang diantar, maka supplier atau penjual akan menghubungi kurir pengiriman. Nah, lalu dilakukan lagi percabangan. Ingin menggunakan kurir biasa ataukah ingin menggunakan jasa ekspedisi pengiriman. Nah, jika menggunakan jasa ekspedisi pengiriman, maka terhubunglah kembali ke analisis ke proses jasa ekspedisi pengiriman.
seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi kalau misalkan dia menginginkan menggunakan kurir biasa, maka akan dihubungkan ke proses kurir pengiriman. Lalu ke bawah. Nah, selanjutnya ini adalah proses bisnis si UMKM Batik Giriloyo. Agak ke atas lagi. Nah, pada proses UMKM Batik Giriloyo ini terdapat dua pelaku, yaitu coba agak geser ke kanan, ke sini. Sini. Yaitu pengelola UMKM Desa Batik Tulis Giriloyo dan pembatik Desa Giriloyo. Yang pertama itu dimulai dari proses pembatik Giriloyo. Ke bawah. Di sini dapat dilihat bahwa proses startnya itu ada di pembatik Desa Giriloyo. Setelah proses start ini, proses awalnya itu adalah penyiapan modal. Menurut narasumber, modal yang didapatkan itu berasal dari biaya mandiri dan tidak dibiayai oleh pengurus UMKM. Dan kurang lebih modal yang perlu disiapkan untuk produksi dalam waktu sebulan ada di kisaran sekitar 5 juta. Setelah proses penyiapan modal selesai, dilanjutkan ke proses penyiapan peralatan dan perlengkapan membatik yang dibutuhkan. Lalu akan terjadi percabangan, sudahkah pembatik menyiapkannya ataukah belum? Kalau misalkan belum, maka dia akan membeli peralatan dan perlengkapan membatik yang dibutuhkan. Nah, sedangkan jika belum, dia akan menghubungi supplier untuk membeli peralatan dan perlengkapan untuk membatik. Geser sebelah kanan. Nah, kalau misalkan ternyata pembatik sudah menyiapkan peralatan dan karena itu kalau misalkan if no itu tadi dia menghubungi pihak supplier dan kalau misalkan dia sudah menerima barang maka akan dilanjutkan ke pembuatan proses motif batik. Nah, proses pembuatan motif batik ini menurut narasumber motif yang sering digunakan itu adalah motif kesultanan, yaitu ada motif Sidomukti, Sido Asih, Wahyu Tumurun, Truntung, Pringgodani, dan Keong Menteng. Kemudian dilanjutkan ke proses pencantingan pada motif batik, lalu dilanjutkan ke proses pewarnaan. Pewarnaan bisa menggunakan sintesis ataupun alami. Untuk sintesis dia akan bertahan lebih lama. Kemudian dilanjutkan ke proses penjualan, batik siap dijual. Lalu geser ke kiri, geser ke sini. Lalu dilanjutkan ke proses setelah batik siap dijual, maka dilanjutkan ke proses yang atas, yaitu pengelola UMKM Desa Batik Tulis Giriloyo. Di situ akan terjadi proses promosi terhadap produk batik tulis Giriloyo. Ke atas. Nah, geser sini. Melalui dua metode, yaitu ada offline sama online. Kalau misalkan offline itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan agen wisata Jogja, kemudian ada juga melakukan edukasi seni membatik tulis khas Keraton Yogyakarta, agak ke atas sedikit. Kemudian bisa juga dengan cara melakukan seminar atau workshop di gazebo wisata batik Giriloyo, dan bisa juga dengan cara menyebarkan brosur mengenai Desa Batik Tulis Giriloyo kepada pengunjung yang datang ke gazebo. Sedangkan bisa juga promosi dilakukan dengan cara online. Dengan cara online itu melalui pemasaran penjualan produk di website desabatikkirsari.com ataupun bisa memasarkan
tempat Desa Batik Tulis Giriloyo ini di website resminya, yaitu batikgiriloyo.co.id. Nah, setelah itu dilakukanlah proses pelatihan untuk membuat batik tulis. Pelatihan ini dibuka bagi siapa saja, bagi pengunjung maupun bagi warga setempat. Kemudian dilakukan pameran batik. Nah, untuk melakukan pameran batik, maka akan menghubungi pihak pengrajin batik untuk mendapatkan dan memajangkan karya atau hasil produknya di pameran supaya bisa terjual. Lalu setelah itu akan ada perekapan data barang atau hasil produk batik apa saja yang berhasil dijual di pameran, maka akan dicetaklah data penjualan batik pameran. Dilanjutkan ke proses melaporkan kepada pengrajin batik berapa jumlah penjualan yang akan mereka terima. Maka nanti akan akan dicetaklah laporan penjualan, dan ini proses promosi berakhir. Kemudian dilanjutkan ke bawah, scroll ke bawah. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke proses pengiriman. Agak ke atas sedikit. Nah, untuk proses pengiriman ini, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa akan jadi proses percabangan terlebih dahulu. Agak ke atas lagi. Oh, maaf. Ternyata setelah proses promosi, maka dilanjutkan ke proses pemesanan. Jadi pengrajin batik menerima pesanan dan pembelian dari pelanggan maupun pengunjung tempat wisata Kampung Batik Giriloyo. Kemudian terjadi proses selanjutnya, pencatatan pesanan, lalu menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, lalu jadi pengecekan apakah barang sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan belum, balik ke proses sebelumnya, yaitu penyiapan barang. Kalau misalkan sudah, akan dilanjutkan ke percabangan lagi, apakah via online atau via offline. Kalau misalkan offline, dia akan menyerahkan. Kalau misalkan online, dia akan melakukan pengiriman pesanan kepada pembeli jika pembeli melakukan pembelian dalam jumlah besar dan pelanggan berada di luar daerah DIY. Geser kanan dikit. Nah, setelah itu nanti penjual akan mengirimkan nomor rekening kepada pembeli. Lalu ini akan dihubungkan ke proses yang di paling atas sebelumnya, yaitu proses transfer transaction. Nah, lanjut, kalau misalkan pemesanan itu via online, maka akan terjadi penyerahan barang pesanan kepada pembeli. Kalau misalkan pemesanan via offline, itu akan terjadi penyerahan barang pesanan kepada pembeli, lalu akan terjadi proses pembayaran secara cash, maka selanjutnya akan mendapatkan kwitansi pembelian. Lalu di sini, setelah pembayaran secara cash, akan dilakukan percabangan apakah pembeliannya banyak ataukah tidak. Kalau misalnya pembelian banyak, itu ya udah berakhir prosesnya. Tapi kalau misalnya pembeliannya banyak, ditanyakan apakah barang ini diantarkan dari pihak kurir ataukah tidak. Kalau misalkan jawabannya yes, maka penjual akan menghubungi kurir pengiriman. Tapi kalau misalkan jawabannya no, ya sudah selesai, sudah berakhir prosesnya. Nah, kalau misalkan ternyata yes, maka penjual akan menghubungi kurir pengiriman. Kemudian dilakukan lagi percabangan, apakah ingin diantar menggunakan kurir biasa ataukah menggunakan ekspedisi pengiriman. Nah, nanti ini akan dihubungkan akan menjadi dua percabangan, dihubungkan ke proses menggunakan jasa ekspedisi pengiriman dan dihubungkan ke proses kurir pengiriman. Lalu ke bawah. Nah, ini nanti
ini adalah pelaku untuk pembeli batik Desa Giriloyo, karena sebelumnya itu adalah proses bisnis penjualnya, bagaimana penjual itu dari proses menghasilkan produk, terus kemudian melakukan promosi, kemudian melakukan penjualan hingga mendapatkan pembeli, lalu bisa dilakukan pengiriman barang. Sedangkan yang sekarang adalah bagaimana proses seorang pembeli jika ingin membeli produk dari penjual batik tersebut. Yang pertama adalah pembeli bisa memilih metode pembelian, apakah ingin menggunakan metode offline ataukah menggunakan metode online. Kalau misalkan menggunakan metode offline, dia bisa mendatangi tempat Desa Batik Tulis Giriloyo secara langsung. Kemudian dilakukan ke tahapan selanjutnya, yaitu melihat-lihat batik. Nah, kemudian akan terjadi percabangan. Apakah ada yang cocok motif batiknya atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka dikembalikan ke proses sebelumnya untuk melihat-lihat batik, motif-motif batik. Kalau misalkan yes, maka akan dilakukan ke proses selanjutnya, yaitu memberitahukan penjual mengenai barang yang akan dibeli. Nah, dari proses tersebut nanti akan dihubungkan ke bagian penerimaan pesanan dan pembelian pelanggan yang terdapat pada pelaku pembatik Desa Giriloyo. Sedangkan kalau misalkan pembeli memilih metode untuk membeli secara online, maka pembeli bisa mengunjungi situs yang telah disediakan oleh UMKM seperti yang dijelaskan pada bagian proses promosi atau proses pengelolaan UMKM. Di sana dijelaskan bahwa sebelumnya promosi bisa dilakukan secara online melalui website batikukilsari.com dan batikgiriloyo.co.id. Nah, pembeli bisa melakukan pembelian secara online atau bisa juga mengechat pembeli untuk melakukan pemesanan. Seperti itu. Nah, dari mengunjungi situs yang telah disediakan oleh UMKM tersebut, nanti akan dicabangkan ke proses dari si penjual tadi untuk mengirimkan barang sampai kepada tangan pembeli. Seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan tentang proses bisnis secara detail dari identifikasi UMKM mengenai proses bisnis yang utama dan proses bisnis yang pendukung. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan mengenai evaluation phase process berdasarkan hasil identifikasi proses bisnis, maka dilakukan evaluasi mana yang penting, tidak penting, dan kemungkinan untuk dijalankan. Nah, ini akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Pionir Sahara Dinata. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Berliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluation phase process. Ini berdasarkan hasil identifikasi pada proses bisnis, yaitu dilakukan evaluasi pada masing-masing proses. Itu ada yang penting dan ada yang tidak penting, kemungkinan dijalankan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa aja alasannya. Untuk yang pertama itu penting jika dilihat berdasarkan makna bahwa pada fase evaluasi penting ini berfokus pada proses bisnis yang relevan dan strategis sesuai dan tujuan UMKM, maka diambillah dua proses bisnis dari UMKM, yaitu seperti pembelian. Proses pembelian ini itu karena pada prosesnya ini dianggap jauh lebih penting bagi pelaku pembeli. Dalam proses bagi pembeli mampu melakukan dua aktivitas seperti pembeli secara offline maupun online. Kemudian untuk pembelian offline itu untuk proses bisnisnya, kegiatannya pembeli secara offline akan memungkinkan pelanggan mampu mengetahui dan memastikan kualitas produk yang dijual secara langsung. Sebabnya itu pembeli itu mampu langsung membeli untuk ke offline-nya, langsung datang ke outlet-nya.
Kemudian next. Untuk pembelian online, ini prosesnya kegiatan pembeli secara online. Ini dianggap menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi customer yang malas mengunjungi tempat penjualan. Jadi bisa melalui websitenya yang sudah dijelaskan oleh teman saya Beriana yang tadi. Itu seperti ada websitenya untuk Batik Giriloyo, ataupun bisa melalui via SMS atau WhatsApp. Next. Proses bagi pembatik Desa Giriloyo ini alasannya pada proses pembatikan Desa Giriloyo semuanya masuk ke dalam identifikasi penting. Kemudian untuk proses bagi pengelola UMKM Desa Batik Giriloyo, itu alasannya pada proses pengelolaan UMKM Desa Batik Giriloyo masuk ke dalam identifikasi penting juga. Kemudian next. Kemudian ini untuk identifikasi tipe, itu lakukan identifikasi tipe bisnis pada UMKM yang sudah kelompok kami observasi meliputi, yaitu seperti produk. Produk itu UMKM Batik Giriloyo ini mampu menghasilkan produk berupa batik tulis. Adapun jenis-jenisnya itu berdasarkan motif sidomukti, motif sidoasih, motif Wahyu Tumurun, motif Turuntung, motif Pringgondani, dan motif Keong Renteng. Motif-motif tersebut adalah motif yang paling terkenal, paling sering dibeli oleh pelanggan, dan ini paling yang banyak diminati oleh pelanggan dan paling laku. Sebab motif-motif tersebut merupakan motif khas batik Kesultanan Yogyakarta yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya Salsabila. Oke, next. Kemudian untuk servisnya ini ada pun layanan untuk diberikan oleh UMKM Desa Batik Giriloyo ini adalah untuk fasilitasnya itu Batik Giriloyo menyediakan fasilitas tempat berupa gazebo. Gazebo itu yang tempatnya mirip seperti lapangan untuk bertujuan memamerkan karya-karya batik-batik mereka. Kemudian bentuk UMKM ini adalah sebagai tempat wisata. Jadi untuk wisatawan di desa situ untuk mengelolanya UMKM Batik Giriloyo ini dan menjadikan wisatawan desa Batik Giriloyo. Kemudian, selain memberikan layanan paket wisata UMKM Desa Batik Giriloyo ini juga memberikan layanan secara online. Nah, secara online ini mampu dijelajahi oleh website. Mungkin kalau apalagi ini lagi musim pandemi, untuk musim pandemi seperti ini kita bisa melalui website Batik Giriloyo, kita bisa cara untuk pembelajarannya, cara membatiknya seperti apa. Next. Ini untuk yang terakhir, UMKM Batik Tulis Giriloyo ini juga menyediakan layanan penjualan produk secara online untuk bisa mendapatkan produk dari pengrajin UMKM. Ini customer bisa mengunjungi website penjualan batik tulis ukirisari.com. Dalam website ini tersebut dicantumkan juga nomor telepon penjualnya. Ini untuk memudahkan kita untuk memesan batik tersebut. Next. Dan ini ada channel pada UMKM Desa Batik Giriloyo. UMKM Batik Giriloyo ini melakukan beberapa kerjasama seperti salah satu desa wisata. Hal ini ini membuat kebanyakan penduduk mengandalkan penghasilan melalui karyanya yang didapatkan dari turis dan datang mengunjungi daerah tersebut. Oleh sebab itu, UMKM Desa Batik Giriloyo menjalani kerjasamanya dengan agen travel wisata yang mempromosikan UMKM. Kemudian selain itu juga UMKM ini
kerap kali mengadakan edukasi mengenai batik tulis. Biasanya UMKM ini juga kerap menjalani kerjasama terhadap beberapa instansi. Contohnya kayak seperti instansi sekolah atau instansi kedinasan atau apa yang bisa belajar untuk batik tulis. Selanjutnya, yang terakhir ini customer. Sasaran customer ini menjangkau untuk segala usia, baik tua maupun muda. Oleh sebab itu, UMKM Batik Giriloyo ini sudah memiliki banyak customer di berbagai wilayah Indonesia maupun di mancanegara. Jadi Batik Giriloyo ini udah sangat-sangat terkenal banget di wilayah perbatikan. Baik, sekian. Saya kembalikan lagi untuk ke Berliana. Terima kasih. Nah, sekiranya cukup sekian penyampaian yang bisa disampaikan oleh kami. Untuk kurang-kurangnya mohon dimaklumi karena kita masih tahap pembelajaran, dan kalau misalkan terdapat beberapa kesalahan dalam pengerjaan tugas tersebut, dan jika ada komentar silahkan, kami siap untuk menerimanya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.